They know report back. Otherwise, it's gonna be very happy. Weird. Berlatar di kota Los Angeles, kita dikenalkan dengan seorang mantan marinir bernama Will yang kini telah mengalami kesulitan ekonomi dan membutuhkan banyak uang untuk biaya operasi sang istri. Will hampir putus asa karena pernah mempertaruhkan nyawa untuk negara, tapi setelah keluar dari militer, dia malah hidup susah. Setelah terus mencoba meminta bantuan pada pemerintah, Will sama sekali gak mendapat bantuan atau solusi apapun. Akhirnya Will memutuskan untuk menemui saudara angkatnya. Yah, kali aja ada solusi. Dan inilah ambulance. Di sisi lain, kita dikenalkan dengan seorang petugas medis cantik bernama Kim yang memiliki dedikasi tinggi terhadap pekerjaannya. Kim terlihat buru-buru menuju TKP kecelakaan untuk segera menyelamatkan seorang anak. Kim terus menenangkan anak itu dan mencoba menguatkan bahwa semuanya akan baik-baik aja. Well, that is going. Sementara itu Will tiba di tempat saudara angkatnya dan di sana Will terdiam melihat banyak sekali mobil mewah. Saudara angkat Will bernama Danny memeluk Will dengan sangat erat karena mereka udah lama gak bertemu. Wow. Dari sini kita bisa melihat kehidupan Will dan Danny sangat berbeda, di mana Will yang dulunya mengabdi pada negara harus hidup pas-pasan, sementara Danny yang diketahui konsisten menjadi penjahat. Anjir, kok konsisten menjadi penjahat, hah? Sampai saat ini dia bisa hidup berkecukupan. These pictures. You know me. Danny menunjukkan foto semasa mereka kecil hingga Will teringat kenangan saat bersama karena dia merasa sangat bahagia diberikan kasih sayang oleh keluarga Danny. Kemudian Will mulai to the point bahwa kedatangannya yaitu ingin meminjam uang untuk biaya operasi sang istri. Hey guys, let's go. So who's this new dude here, man? Kemudian Danny membawa Will bertemu dengan tim karena ternyata Danny akan melakukan aksi perampokan di sebuah bank. Will tentu sangat kaget karena mengira Danny udah berhenti menjadi seorang perampok. Tanpa basa-basi, Danny memberitahu bahwa saat ini dia butuh satu orang lagi untuk menjadi sopir dan Will sangat pas karena Will punya kemampuan mengemudi yang handal. Danny menjelaskan target perampokan kali ini berjumlah sebanyak $32 juta atau jika dirupiahkan bernilai 519 miliar rupiah. Hey, where you going? Hey, what? Tapi Will memutuskan akan pergi karena kedatangannya ke sana untuk meminjam uang, bukan untuk melakukan aksi perampokan. Mereka pun terlibat cekcok karena Danny terus memaksa, tapi di saat yang sama tim Danny keberatan jika bekerja sama dengan orang baru. Pada akhirnya karena gak ada pilihan lain dan kebutuhan semakin mendesak, Will mau gak mau menerima ajakan Danny. Gak lama mereka tiba di basement gedung bank dan segera pergi ke lantai utama bank. Tapi tanpa mereka sadari, ternyata para polisi udah bersiaga di sekitaran bank karena mendapat informasi dari intel bahwa akan ada aksi perampokan. Beberapa saat kemudian Danny dan tim udah berada dalam bank dan saat aksi perampokan berlangsung, mereka malah dihampiri oleh seorang polisi yang kita panggil Purwanto aja lah ya, sesuai request dari brand kita yang satu ini. Seketika Danny berpura-pura menjadi manajer bank dan mencoba menahan Purwanto masuk. Tapi karena Purwanto terus memaksa dengan alasan akan membuat rekening, akhirnya Danny mengizinkan masuk agar Purwanto gak curiga. Really emotional. Thank you. Do you want the airplane and the dog? I mean, try. I saw your commercials.
Purwanto merasa curiga karena suasana dalam bank sangat sepi, gak seperti biasanya. Kemudian dengan cepat Denny menodongkan senjata dan meminta Purwanto jangan macam-macam. Setelah dirasa aman, Denny dan tim mulai menggasak semua uang yang tersimpan dalam brankas. Hey, no, Corvette. It's gonna be very happy. Tapi di luar mobil para perampok malah mogok dan dihampiri oleh seorang polisi. Si polisi yang, kita panggil siapa ya sekarang? Nah, ini aja. Satu ini juga langsung membantu mengecek mobil itu dan ternyata bisa kembali menyala. Let's go, come on. Let's go. Right there. Sementara Denny dan tim saat ini segera keluar dari dalam bank sambil membawa Purwanto. Tapi aksi perampokan mereka ketahuan karena dari luar Dado melihatnya. Saat Dado akan menembak Denny, tiba-tiba dia ditabrak oleh mobil tim Denny. Suasana menjadi sangat menegangkan dan aksi baku tembak pun gak bisa dihindarkan. Denny dan Will memutuskan melarikan diri melalui jalur belakang sambil terus menyandra Purwanto. Sedangkan tim yang lain masih berjibaku melawan para polisi dan satu persatu tim Denny tewas karena kalah jumlah. Ya lagian gak kabur, sok-sokan ngelawan segala. Di waktu yang sama, Denny dan Will malah terjebak dalam basement. Will segera menghubungi tim, menanyakan siapa aja yang tertembak dan tewas. Sontak itu membuat Denny kesal karena lebih baik Will memikirkan cara keluar dibanding memikirkan keselamatan tim lain. Ketegangan antara Denny dan Will dimanfaatkan oleh Purwanto dengan menyerang Denny. Denny pun terlihat sangat kewalahan karena mempertahankan senjata agar gak direbut oleh Purwanto. Kemudian dengan sangat terpaksa, Will melepaskan tembakan pada Purwanto. Will merasa sangat bersalah dan mencoba untuk menyelamatkan Purwanto karena jika sampai mati, hukuman yang akan mereka terima jika tertangkap akan sangat berat. Tapi Denny terus mengajak Will segera pergi karena mereka bisa tertangkap. Akhirnya Denny dan Will bisa keluar dari gedung, tapi ternyata di luar para polisi udah mengepung. Denny pun mulai bersiap mereload senjata dan langsung memakai topeng. Beberapa saat kemudian, Dado menemukan Purwanto dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Tanpa berlama-lama, Dado langsung menghubungi ambulan agar segera membawa Purwanto ke rumah sakit. Gak lama Kem datang dan dengan hati-hati mengecek kondisi Purwanto dan segera membawanya masuk ke dalam ambulan. Tapi gak lama ambulan Kem dihadang oleh Denny dan Will karena merasa bisa jadi satu-satunya cara agar bisa keluar dengan selamat. Denny meminta Will mengemudikan ambulan sedangkan Denny akan di belakang sambil berjaga-jaga. Saat akan keluar mereka dihadang oleh para polisi dan tentu membuat Will dan Denny sangat panik. Denny meminta agar Kem tutup mulut karena jika tidak maka dia akan dihabisi. Situasi menjadi sangat menegangkan saat para polisi mulai memeriksa ke dalam ambulan. Beruntung Denny bisa bersembunyi dan akhirnya mereka pun dipersilahkan untuk keluar. Say Cam, how's your company? Give me your phone. Give me your phone. Yeah. Setelah dari tadi terus berlari dan baku tembak dengan polisi, Denny dan Will kini bisa bernafas lega. Selain itu, mereka juga sangat senang karena berhasil merampok uang sebanyak 16 juta dolar atau sekitar 250 miliar rupiah. Beberapa saat kemudian, pimpinan polisi bernama Kapten Munro tiba di lokasi perampokan. Munro sangat gak habis pikir kok anak buahnya bisa kecolongan oleh para perampok, padahal bank itu gak jauh dari kantor LAPD alias Los Angeles Police Department.
Hanjai, anak buah Munru menyalahkan Dado dan Purwanto karena bergerak duluan, padahal polisi lain udah bersiaga. Sempat terjadi ketegangan di antara mereka, meskipun pada akhirnya Munru bisa melerai. Akhirnya Dado mengetahui bahwa kini ambulan yang membawa Purwanto digunakan para perampok untuk melarikan diri. Sementara itu Will memilih masuk ke jalan gang agar aman dari kejaran polisi. Tapi para polisi udah mengerahkan helikopter untuk mencari mereka lewat pantauan udara. Will mencoba berdiskusi dengan Danny apakah sebaiknya jalan kaki karena bisa sangat berbahaya jika mereka terus kabur menggunakan ambulan. Neneng Kim yang melihat Will dan Danny lengah seketika berpikir akan melarikan diri. Kim mulai mengambil apar dan menyemprotkannya kepada Will dan Danny. Kim langsung mencoba melarikan diri, tapi Danny mengancam akan menembak Kim. Kim terus memikirkan cara agar bisa kabur, tapi saat mengetahui bahwa Purwanto perlu pertolongan, dengan hati yang bersih, Kim memutuskan kembali ke dalam ambulan. Di sisi lain, Munru meminta bantuan dari FBI agar bisa segera menangkap para perampok. Munru juga meminta kepada unit divisi cyber meretas alat komunikasi yang digunakan para perampok agar polisi bisa tahu apa yang mereka rencanakan. Setelah semuanya siap dan lokasi ambulan diketahui, Munru menugaskan tim segera mengejar para perampok. Meskipun membawa ambulan, Will sama sekali gak kesulitan karena dulu saat di marinir, dia merupakan pengemudi mobil tempur terbaik. Dengan sekuat tenaga, Will terus tancap gas hingga membuat para polisi kewalahan dan malah saling bertabrakan. Aduh, di tengah situasi yang menegangkan itu, Will dan Danny diberitahu bahwa Purwanto udah hampir sekarat. Sontak Danny langsung membantu Kim karena jika sampai Purwanto tewas, maka mereka bisa dipenjara seumur hidup. Will terus fokus mengendarai ambulan, membawa para polisi menyusuri jalanan gang, tapi jalanan yang dilewati ternyata buntu, dan kemudian Will merasa sangat kewalahan karena terus dipantau oleh helikopter dan para polisi terus mengejar mereka. Will terpikir dengan sebuah ide seperti para penjahat di film di mana mereka bersembunyi terlebih dulu, lalu tiba-tiba muncul mobil yang sama secara serentak dan banyak agar membingungkan para polisi. Kayak scene di film Fast and Furious. Mendengar itu, Danny sepakat dengan ide Will dan memutuskan akan minta bantuan. Danny segera menghubungi seorang kenalan, yaitu seorang mafia yang sering dipanggil Papi, meminta bantuan agar membuat pengalihan. Danny akan memberikan sebagian hasil perampokan asalkan Papi beserta anak buahnya bisa membantu. Tentu Papi setuju dan akan segera memerintahkan para anak buahnya menjalankan rencana Danny. Come on, Papi, Kemudian Danny meminta anak buah Papi pergi ke tempat pertemuan dan membawakan cat semprot. Tapi Danny malah dibuat kesal karena mereka banyak tanya. Setelah berhasil mendapatkan kontak para perampok, Munru langsung menghubungi Danny, menyarankan agar Danny segera menyerah. Danny sangat marah dan balik meminta Munru menarik pasukannya jika gak mau ada warga sipil yang terluka. Danny mengancam akan menghabisi Purwanto dan Kim jika Munru tetap mengejarnya. Tapi para polisi yang mengejar semakin bertambah banyak dan mulai mengepung di semua jalan. Dado juga terus mengikuti ambulan sampai-sampai Will kesulitan untuk menjauh. Danny meminta Will menurunkan kecepatan karena dia akan mencoba menghabisi para polisi. Kemudian saat Danny akan melepaskan tembakan, tiba-tiba Kim menghadang dan tembakan Danny pun meleset. Gak lama Will mulai masuk ke dalam gedung convention center dan dengan mudah membuat para polisi kewalahan. Dari kejauhan, Munru terus memantau dan berkata kemampuan mengemudi perampok itu sangat luar biasa.
Beberapa saat kemudian Munro diminta berhenti oleh seorang agen FBI bernama Clark. Tentu Munro sangat kesal karena dia masih dalam bertugas tapi dia malah diminta untuk ngobrol langsung dengan Clark. Clark memberitahu bahwa salah satu dari perampok adalah Danny, seorang perampok berpengalaman yang memulai aksi saat usia 17 tahun. Diketahui Danny adalah anak dari seorang perampok yang psikopat karena dulu pernah membunuh 6 manajer bank sekaligus, dan yang paling menyenangkan Clark sangat kenal dengan Danny karena dulu pernah berteman. It reminds me of years ago, Sementara itu Danny diberitahu oleh Kem bahwa Purwanto harus segera ditolong karena mengalami pendarahan yang hebat, dan karena Kem gak tahu cara menanganinya, Kem meminta izin agar bisa menghubungi para dokter. Mendengar itu Danny langsung menghubungi para dokter agar Purwanto bisa diselamatkan. I know it's 10 months. Yeah, listen, this is really good. Kemudian Danny diminta oleh Will gantian menyetir karena Will sering membantu tim medis saat di medan perang dulu dan kini akan membantu Kem mengobati Purwanto. Secara tiba-tiba Danny dihubungi oleh Clark dan sontak membuatnya tertawa karena udah lama gak mendengar suara Clark. Danny diminta berhenti tapi tentu Danny gak mau dan balik meminta Clark gak usah banyak bicara. Keep a couple back here, still tense. Camille can't do this. Di waktu yang sama, Kem dan Will berjuang menghentikan pendarahan Purwanto sambil video callan bersama para dokter. Kem dan Will mulai mengoperasi Purwanto, tapi karena gak dianestesi, sontak Purwanto terbangun dan mengeram kesakitan. Gak dibius, dikarenakan perlu ketenangan dan agar Purwanto gak merasa sakit. Secara mengejutkan, Will menggablok Purwanto hingga membuatnya pingsan. Wah, gila sih. Kem kembali melanjutkan operasi dan berhasil menemukan peluru yang bersarang dalam limpa. Karena impact peluru itu sangat besar, membuat limpa Purwanto robek. Kem dan Will semakin kebingungan, ditambah laptop mereka habis baterai dan mereka pun gak mendapat arahan dari dokter. Kem meminta Will menampilkan jepitan rambut untuk menjepit limpa Purwanto dan ternyata usaha tersebut bisa berhasil. Yeah, we're doing crazy. Ternyata Munro yang tahu bahwa dalam ambulan lagi dilakukan penanganan medis untuk menyelamatkan Purwanto, memerintahkan semua pasukan polisi agar menahan serangan. Bahkan dia juga meminta para polisi membuka jalan agar operasi tersebut bisa lancar dan Purwanto bisa diselamatkan. Setelah proses operasi selesai, Kem bercerita bahwa dulu dia sekolah di kedokteran tapi harus berhenti karena malah kecanduan narkoboy dan akhirnya memilih menjadi perawat. Will hanya mengangguk dan tiba-tiba dia berkata bahwa Will akan membebaskan Kem. Di sisi lain, Munro menghubungi dokter yang tadi membantu Kem menanyakan apakah Purwanto masih bisa diselamatkan atau tidak. Dokter itu berkata yang tadi dilakukan Kem sangat sulit, bahkan dokter terbaik sekalipun belum tentu bisa menyelamatkan Purwanto. Kemudian Munro menghubungi petinggi LAPD meminta izin untuk menghabisi para perampok karena telah berani membunuh anggota polisi, dan setelah itu Munro menugaskan para sniper agar bersiap menembak para perampok. Aduh, dokter gimana sih? Kini Will kembali menyetir dan diperintahkan Danny menyetir ke bawah jembatan karena dia punya rencana mengelabui para polisi. Will sempat menolak karena bagaimana bisa mengelabui polisi sedangkan yang dikendarai adalah ambulan, bukan mobil sport, tapi Danny meyakinkan bahwa Will bisa melakukan itu. Hey, you gotta turn around. You gotta get back downtown. Beberapa saat kemudian, Clark mencoba menghubungi HP milik Purwanto dan dengan hati-hati Kem menjawab telepon itu. Clark memberitahu bahwa saat ini para sniper udah bersiap untuk menembak dan Kem harus terus menunduk. Sontak Kem berkata bahwa Purwanto masih hidup dan Clark harus menarik mundur sniper karena takut Purwanto ikut tertembak. Di saat yang sama, Munro udah memerintahkan tim sniper menghitung mundur dan segera menembak para perampok. Tapi saat pelatuk akan ditekan, Clark memberitahu Munro bahwa Purwanto masih hidup, tapi kemudian... Beruntung Kem segera memberitahu Will dan Danny hingga mereka pun gak terkena tembakan si sniper. Will terus tancap gas dan berhasil membuat beberapa mobil polisi terjungkal. Kejadian itu membuat Danny sangat kesal dan dengan cepat menghubungi Munro mengancam akan menghabisi Kem dan Purwanto. You're supposed to save the hostages, right?
Kemudian untuk membuat para polisi yakin dengan ancamannya, Danny meminta Cam agar memberitahu para polisi bahwa saat ini dia lagi ditodong senjata. Ternyata Danny benar-benar udah emosi dan tiba-tiba Danny menjadi semakin kesal karena Will mengerem mendadak hingga membuatnya tersungkur. Akhirnya karena menghalang-halangi, Danny menjadi murka dan malah baku hantam dengan Will. Para polisi gak sengaja mendengar Danny memanggil nama Will dan dengan cepat Clark mencari tahu latar belakang Will. Seketika Clark menyadari kenapa dari tadi mereka sulit ditangkap karena Will merupakan mantan marinir. Kemudian Clark mendengar bahwa mereka akan pergi ke suatu tempat menemui seseorang yang gak lain dan gak bukan adalah Papi. Gak lama Clark menghubungi Will mencoba meminta berhenti dan kembali ke jalan yang benar. Will berkata lebih baik Clark menarik dulu para polisi yang terus mengejar. Jika mau Cam dan Purwanto tetap selamat, Clark mencoba membujuk Will untuk menyerah karena Will masih punya masa depan dibanding dengan Danny. Seketika Will berpikir sangat keras tapi merasa kagok belang berontok eker alias kepalan tanggung. Will memutuskan gak akan berhenti. We don't stop. Clark meminta Cam agar membujuk Will karena dia yakin Will gak akan membunuh para sandera. Sambil mengambil darah dari lengan Will, Cam dengan sangat hati-hati mencoba membujuk Will. Di tengah-tengah itu, Will dihubungi oleh sang istri hingga akhirnya Cam tahu sebenarnya Will terpaksa melakukan aksi perampokan. Hey, what's up, big guy? Hey, just waking up? Begin, man. Wait. Di sisi lain anak buah Papi udah bersiap di tempat membawa cat semprot yang diminta oleh Danny. Gak hanya mereka aja, di sana juga ada anak Papi bernama Roberto yang akan membantu Danny melakukan pengalihan. Singkat cerita, Danny dan Will masuk ke jalur kanal untuk bersembunyi di bawah jembatan. Di sana Danny keluar dari mobil sambil berjaga-jaga melihat kondisi sekitar. Kemudian terlihat helikopter dan dengan cepat Danny menembaknya dan memutuskan kembali ke mobil untuk melanjutkan pelarian. Danny terus menembaki helikopter hingga membuat para polisi kewalahan, bahkan helikopter itu mengalami kerusakan. Mereka berhasil keluar dari jalur kanal tapi langsung dihadang para polisi dan dengan sigap Will kembali menunjukkan kemampuan mengemudinya. Para polisi betul-betul dibuat terpukau karena kemampuan mengemudi yang dimiliki Will sangat di luar nalar. Danny pun sampai tertawa puas dan bangga karena saudara angkatnya itu benar-benar bisa diandalkan. Akhirnya mereka sampai di tempat pertemuan dengan Roberto dan anak buah Papi. Danny meminta mereka agar segera mengecat mobil ambulan dan harus selesai kurang dari 1 menit. Sementara itu Monroe memerintahkan pasukan polisi agar menutup semua jalur, berpikir bahwa para perampok saat ini udah terpojok. Monroe mengingatkan bahwa ini merupakan kesempatan untuk menangkap para perampok. They're coming low over the LA River. Di waktu yang sama, Danny marah pada anak buah Papi karena diminta membawa cat berwarna biru, tapi yang dibawa malah hijau. Danny yang udah stres karena dari tadi banyak mengalami tekanan, gak bisa menahan emosinya. Tapi karena gak ada pilihan lain, Danny meminta anak buah Papi agar segera membereskan tugas. 5 minutes, 45 seconds, what the fuck is that? Setelah semuanya selesai, Danny memberi mereka imbalan dan meminta naik ambulan lain yang udah Roberto siapkan. Danny mengingatkan mereka agar berpura-pura gak tahu jika nanti dihentikan oleh polisi. Beberapa saat kemudian, Monroe menyadari bahwa Danny dan Will lagi melakukan strategi penalihan dengan mengirim 3 ambulan lain. Monroe sangat marah karena gak hanya jago melarikan diri, tapi para perampok itu benar-benar mengerti strategi. Gak lama anak buah Papi dihentikan oleh para polisi dan Danny langsung memberitahu Roberto agar segera beraksi. Saat ini Roberto mengemudikan ambulan yang telah dipasangi beberapa bom. Roberto segera mengambil batu yang udah disiapkan untuk menekan pedal gas, kemudian segera keluar dari mobil dan tiba-tiba
Setelah ledakan barusan, anak buah Papi kembali menyerang para polisi dengan menggunakan mobil yang telah dipasangi senjata. Ternyata itu mereka jadikan kesempatan untuk membalas dendam kepada para polisi. Tentu aja para polisi dengan cepat segera mencari perlindungan. Pihak dari kepolisian sangat kewalahan dan dengan susah payah menyerang mobil tersebut. Dalam aksi itu, Monroe terkena tembakan hingga membuat ia terpental. Para anak buahnya pun segera memberikan pertolongan, tapi sangat disayangkan Kapten Monroe harus tewas. Aduh. Sementara itu Dado terus mengejar Roberto dan akhirnya berhasil menangkapnya. Dado mencoba menyerang tapi malah ditodong pistol oleh Roberto. Dengan sekuat tenaga, Dado mencoba merebut pistol itu dan kemudian... Beberapa saat kemudian berita kematian Roberto ditayangkan di televisi dan tentu membuat Papi terkejut karena sang anak menjadi korban. Di saat yang sama Danny dan Will tiba di markas Papi untuk memberikan imbalan yang Danny janjikan. Danny dan Will langsung menemui Papi, tapi Danny baru tahu bahwa Roberto menjadi korban dalam aksi ini. Danny meminta maaf atas apa yang telah terjadi dan turut berduka cita atas kematian Roberto. Meskipun uang imbalan udah diberikan, tapi Danny merasa ada yang gak beres karena semua anak buah Papi menatapnya dengan sangat sinis. Saat Danny dan Will akan pergi, tiba-tiba Papi meminta agar polisi dan perawat yang Danny bawa ditinggalkan di sana. Tentu Will gak setuju karena bagaimanapun mereka adalah sandera dan harus dipulangkan dengan selamat. Seketika Danny dan Will terlibat cekcok karena Papi akan menghabisi Danny dan Will jika sampai gak mau menyerahkan mereka. Tapi Will tetap kekeh karena meskipun udah keluar dari markas Papi, mereka masih harus terus mencari cara agar bisa lolos dari kejaran polisi. Now you want to do this, I want to do that, you know. Kemudian Papi memerintahkan para anak buahnya agar menghabisi Will dan dengan cepat Danny meminta agar semua tetap tenang. Danny menghampiri Will meminta maaf karena telah melibatkannya dalam aksi perampokan ini. Tanpa disadari, ternyata Danny memberikan kode pada Will dan tiba-tiba... Dengan sangat brutal, Danny dan Will menembaki semua anak buah Papi dan berhasil menghabisi semua orang di sana. Mereka segera kembali ke dalam mobil ambulan, tapi saat membuka pintu belakang, Will malah ditembak oleh Cam. Cam langsung membawa Will masuk dan memberitahu Danny bahwa yang menembak Will adalah anak buah Papi. Danny segera tancap gas pergi dari markas Papi, tapi masih mendapat hambatan karena anak buah Papi terus menyerang. Beruntung Danny bisa mengatasi itu semua, tapi lagi dan lagi kembali dihadang oleh para polisi. Danny terus berusaha demi bisa lolos dari kejaran polisi dan di saat yang sama Cam mencoba mengobati Will. Dalam kondisi sekarat, Will mengambil tumpukan uang agar Cam memberikan kepada istrinya karena Will takut dia gak bisa selamat. Gak lama Danny tiba di rumah sakit agar Will bisa segera mendapatkan pertolongan meskipun pada akhirnya harus dikepung oleh para polisi. Dikarenakan merasa terpojok dan udah gak bisa melarikan diri lagi, Danny segera pindah ke belakang untuk mengecek kondisi Will. Danny hanya bisa diam dan udah merasa putus asa karena saat ini Will dalam keadaan sekarat. Danny sangat dilema karena jika keluar para polisi akan menembaknya, tapi jika terus dalam ambulan maka Will gak akan bisa selamat. Sementara di luar, para sniper bersiap dan tinggal menunggu perintah untuk menembak Danny. Tapi Clark meminta agar semua menahan tembakan dan akan mencoba membujuk Danny karena Clark yakin Danny bisa dibujuk. The windows are marked. We don't have a shot. Repeat. Secara tiba-tiba, Danny gak sengaja melihat pistol tergeletak di antara tumpukan uang hasil perampokan. Danny langsung menanyakan pistol itu milik siapa dan kenapa bisa ada di sana. Danny menjadi sangat marah dan menduga bahwa Will telah ditembak oleh Purwanto. Kemudian Cam berkata bahwa sebenarnya dia yang menembak Will karena panik. Mendengar itu, Danny semakin marah dan mengancam akan menembak kepala Cam. You should be dead!
These cats. Tanpa disadari dari tadi polisi terus mendengar percakapan mereka, tapi gak tahu apa yang terjadi dalam ambulan. Dengan sangat psikopat, Danny mengajak Cam keluar dan akan menembak kepala Cam agar disiarkan di berita. Meskipun akan ditembak oleh sniper, Danny udah gak peduli dan lebih baik mati bersama-sama. You gotta pull your neck back over, shoot her in the head. There's nothing. Gak lama Danny dan Cam akan segera keluar dari dalam ambulan, tapi tiba-tiba Will terpaksa menembak Danny karena dia gak mau jika Cam sampai dibunuh. Meskipun Danny adalah saudaranya, Will terpaksa melakukan itu karena Danny betul-betul udah di luar batas. Akhirnya Danny dan Will diborgol oleh polisi dan dibiarkan tergeletak dengan berlumuran darah. Seketika Danny teringat dengan kejadian di masa lalu di mana saat kecil dulu dia bermain penjahat-penjahatan dan Will menjadi polisi yang menembak Danny. Aduh. Beberapa saat kemudian, anak dan istri Will datang, berharap bisa bertemu Will karena takut itu menjadi pertemuan terakhir. Sontak Cam teringat dengan pesan Will dan memutuskan akan membawa Will untuk segera diobati. Cam mencoba membangunkan Will, tapi karena udah sangat kesulitan, Cam meminta bantuan Dado untuk membantu karena tadi Will telah menyelamatkan Purwanto. Dado segera membantu Cam dan akhirnya Will pun berhasil mendapatkan penanganan. Saat akan pergi, Cam menemui istri Will meminta agar memaafkan apa yang telah dilakukan Will karena sebenarnya Will adalah orang baik. Secara diam-diam Cam memasukkan segepok uang pada roda bayi agar bisa istri Will gunakan untuk biaya operasi. Beberapa waktu kemudian, Purwanto berhasil sadar dan para polisi menanyakan siapa di antara Danny dan Will yang telah menembaknya. Saat ditunjukkan foto Will, Purwanto berkata bahwa Will adalah orang yang menyelamatkannya. Di saat yang sama, Will juga udah sadar dan sangat bahagia karena bisa berkumpul kembali dengan anak dan istrinya. Dan akhirnya, film ini pun tamat. Aduh, agak sad ending ya. Ya gitulah, mungkin realitas seperti ini ada yang terjadi di mana orang yang telah mempertaruhkan nyawa untuk negara ternyata hidup kesulitan dan terkesan gak diutamakan oleh negara. Ya mungkin yang enak mah para koruptor, joget-joget terus, rakyat menderita juga. Oke lah, karena saya udah kesel bat, maka langsung aja ya. Oke lah beratku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.